6x pangkat 3 tambah min 8 tambah 10 dikali x pangkat 2 tambah 7 tambah 11 kali x tambah minus 3, atau sama dengan 6x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 18x kurang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang operasi aljabar pada polinomial. Pada bentuk polinomial dapat diterapkan operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, khusus untuk operasi pembagian kita akan bahas nanti. Yang sekarang kita bahas adalah ketiga ini dulu. Oke? Nah, yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Dua bentuk polinomial dapat dilakukan penjumlahan dan pengurangan dengan menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisiennya pada suku sejenisnya. Pada suku sejenis ini artinya yang variabelnya sama. Nah, perhatikan contoh berikut. Ya, yang pertama 8x tambah 3x. Ini variabelnya sama, yaitu variabel x. Tinggal kita menjumlahkan koefisiennya. 8 tambah 3 dikali x. Ini berlaku sifat distributif ya. Jadi hasilnya 11x. Oke, lanjut contoh kedua. Ini 5xy pangkat 2 dikurang min 2xy pangkat 2. Ini variabelnya variabel xy pangkat 2. Jadi kita kurangkan koefisiennya. 5 kurang negatif 2 dikali dengan xy pangkat 2. Sama, ini sifat distributif. Jadi hasilnya 5 tambah 2 kali xy kuadrat. Jadi negatif kali negatif kan hasilnya plus 2. Nah, hasilnya 5 tambah 2, 7xy pangkat 2. Nah, lanjut contoh 8, penerapan sifat distributif. Sederhanakanlah. A. 5x pangkat 2 tambah 7x pangkat 2 kurang 11x pangkat 2. B. 3xy kurang 15xy tambah 5xy. C. Min 5y kuadrat tambah 3y kuadrat tambah 2y kuadrat. Ya, penyelesaiannya 5x kuadrat ditambah 7x kuadrat dikurang 11x kuadrat sama dengan, kita ambil koefisiennya, kita gunakan sifat distributif. Jadi 5 tambah 7 dikurang 11 dikali x kuadrat. Nah, hasilnya 5 tambah 7, 12 dikurang 11, 1. Jadi 1x kuadrat atau x kuadrat. Ya, yang B dan C itu jelas bisa kalian selesaikan. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, ada dua contoh di sini. Yang pertama, 6x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 7x tambah 10 tambah 10x pangkat 2 tambah 11x dikurang 13. Nah, kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama ada cara mendatar dan cara menurun. Kita selesaikan yang nomor pertama dulu ya. Cara mendatar, perhatikan. Ini kita susun berdasarkan derajat yang paling tinggi sampai ke derajat yang paling rendah. Jadi kalau kita susun di sini 6x pangkat 3 ditambah minus 8x kuadrat, perhatikan tandanya ya. Minus 8x kuadrat ditambah 10x kuadrat. Jadi yang koefisiennya sama, kita satukan atau kita urutkan, ditambah 7x tambah 11x ditambah 10 kurang 13. Yang terakhir itu adalah konstanta. Nah, tapi perhatikan sebelum kalian mengurutkan, kalian harus memperhatikan tanda yang ada di sini. Jadi positif negatifnya itu dia mempengaruhi tanda yang ada di dalam kurung. Jadi kalau misalnya tandanya positif berarti semua nilai yang ada di dalam itu tidak berubah tanda. Tapi kalau misalnya negatif berarti dia berubah tanda sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam tanda kurung. Jadi harus dikalikan dulu dengan tanda yang ada di depan. Nah, lanjut. Jadi hasilnya setelah kita urutkan
Ya, 6x pangkat 3 tambah, lihat, ini yang min 8x pangkat 2 tambah 10x pangkat 2, kita terapkan sifat distributif. Jadi kita jumlahkan koefisiennya, min 8 tambah 10 dikali x pangkat 2 tambah 7x tambah 11x, kita terapkan sifat distributif juga, 7 tambah 11 dikali x ditambah 10 kurang 13, hasilnya minus 3. Jadi 6x pangkat 3 tambah min 8 tambah 10 dikali x pangkat 2 tambah 7 tambah 11 kali x tambah minus 3, atau sama dengan 6x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 18x kurang 3. Ya, seperti itu ya cara mendatar. Ya, lanjut cara menurun. Kalau cara menurun ini lebih mudah. Jadi seperti penjumlahan atau pengurangan bersusun, kita hanya menyusunnya berdasarkan derajat. Jadi perhatikan yang A, 6x pangkat 3 kurang 8x pangkat 2 tambah 7x tambah 10 ditambah, kita taruh urutan yang di bawah itu berdasarkan derajat. Jadi lihat, yang derajatnya 3 kan hanya 6x pangkat 3, jadi di bawahnya kita biarkan kosong. Kemudian min 8x pangkat 2 kita susun, jadi 10x pangkat 2 dia berada di bawah min 8x pangkat 2. Lalu kemudian 11x dia di bawah 7x, kemudian minus 3 dia di bawah 10. Nah kemudian kita jumlahkan. Nah kalau kita jumlahkan, perhatikan dari konstanta ya, jadi 10 tambah minus 13 hasilnya minus 3. Kemudian 7x tambah 11x hasilnya 18x. Kemudian min 8x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2 hasilnya 2x pangkat 2. 6x pangkat 3 ini ditambah 0 karena tidak ada kan. Jadi hasilnya 6x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 18x kurang 3. Ya demikian ya. Ya, yang nomor 2 ini pengerjaannya sama, hanya saya tekankan untuk memperhatikan tanda yang ada di sini supaya hasilnya tepat. Ya, lanjut contoh 10, mengamati operasi perkalian pada polinomial. Ada 2 contoh di sini. Yang pertama, 5x tambah 3 dikali 2x pangkat 2 kurang 5x tambah 1. Yang kedua, 2 kurang 3x tambah x pangkat 2 dikali 4 kurang 5x tambah x pangkat 2. Ya, penyelesaiannya ada 2 cara. Yang pertama cara mendatar, yang kedua cara menurun. Perhatikan cara mendatar. Ini 5x tambah 3 dikali 2x pangkat 2 kurang 5x tambah 1. Kita kalikan suku per suku dari ruas kiri. Jadi 5x dikali dengan yang ada di ruas kanan seluruhnya. Jadi 5x kali 2x pangkat 2 kurang 5x tambah 1 tambah 3 kali 2x pangkat 2 kurang 5x tambah 1. Nah hasilnya 10x pangkat 3 ini dapat dari 5x kali 2x pangkat 2. Kemudian 5x kali minus 5x hasilnya min 25x pangkat 2 tambah 5x kali 1 5x tambah 3 kali 2x pangkat 2 hasilnya 6x pangkat 2, 3 kali minus 5x hasilnya minus 15x, 3 kali 1 hasilnya 3. Nah jadi hasilnya 10x pangkat 3 kurang 25x pangkat 2 tambah 5x tambah 6x pangkat 2 kurang 15x tambah 3. Jadi selesaikan yang variabelnya sama. Ini min 25x pangkat 2 tambah 6x pangkat 2 kan hasilnya 19x pangkat 2. Nah kemudian 5x kurang 15x hasilnya min 10x. Jadi hasilnya 10x pangkat 3 kurang 19x pangkat 2 kurang 10x tambah 3. Oke lanjut cara yang kedua, yaitu cara menurun. Perhatikan ini kita buat garis horizontal dan garis vertikal. Garis vertikalnya kita taruh nilai yang ada di ruas kiri, sedangkan horizontal taruh nilai yang ada di ruas kanan.
Nah, sekarang kita mulai mengalihkan. 2x pangkat 2 dikali 5x hasilnya 10x pangkat 3. Min 5x kali 5x hasilnya min 25x pangkat 2. 1 kali 5x hasilnya 5x. Nah, kemudian kalikan dengan yang di bagian bawah juga. Nah, perhatikan 2x pangkat 2 kali 3 hasilnya 6x pangkat 2. Urutkan tepat di bawah variabel x pangkat 2 juga. Kemudian min 5x kali 3 hasilnya min 15x. Nah, urutkan di bawah yang variabelnya x. Kemudian 1 kali 3 hasilnya 3. Taruh di bagian paling akhir, ini bagian di konstanta. Ya, kemudian lakukan penjumlahan bersusun. Dari konstanta dulu. 3 diturunkan, kemudian 5x tambah minus 15x hasilnya minus 10x. Kemudian min 25x pangkat 2 tambah 6x pangkat 2 hasilnya min 19x pangkat 2. Nah, 10x pangkat 3 diturunkan. Ya, jadi hasilnya 10x pangkat 3 kurang 19x pangkat 2 kurang 10x tambah 3. Nah, antara cara mendatar dan cara menurun ini lebih mudah menggunakan cara menurun, lebih cepat. Ya, yang nomor 2 bisa kalian perhatikan, ini caranya sama saja dengan yang pertama. Terserah nanti kalau misalkan ada latihan soal, boleh pilih untuk cara mendatar atau cara menurun. Oke, lanjut contoh 11. Diberikan dua buah suku banyak fx dan gx, di mana nilai fx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x tambah 1. Sedangkan gx nya x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 2x kurang 1. Tentukan a. fx tambah gx serta derajatnya, b. fx kurang gx serta derajatnya, c. fx kali gx serta derajatnya. Oke, penyelesaiannya. Yang pertama, fx tambah gx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x tambah 1 tambah x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 2x kurang 1. Selesaikan yang variabelnya sama, dijumlahkan atau dikurangi sama kayak contoh. Nah, hasilnya 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang x. Nah, jadi fx tambah gx hasilnya 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang x. Dan derajatnya adalah 3. Ini dilihat dari pangkat yang paling tinggi, berarti itu derajatnya. Yang kedua, fx kurang gx. Nah, fx kurang gx ini harus pakai tanda kurung karena ada tanda minus di situ, berarti nilai yang ada di dalam kurung otomatis berubah. Nah, kita keluarkan dari tanda kurung. Ini x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x tambah 1. Yang sebelah kanan ini min x pangkat 3, ini min kali min positif, jadi positif 2x pangkat 2 min kali positif min, berarti min 2x, min kali min positif, berarti positif plus 1. Jadi hasilnya x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x tambah 1 kurang x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 2x tambah 1. Selesaikan yang variabelnya sama. Jadi hasilnya 3x pangkat 2 kurang 5x tambah 2. Jadi fx kurang gx sama dengan 3x pangkat 2 kurang 5x tambah 2. Derajatnya adalah 2. Bisa dipahami ya, ini pangkatnya adalah 2, derajatnya 2. Kemudian yang perkalian, kalikan suku yang sebelah kiri dengan suku yang ada di sebelah kanan. Boleh gunakan cara mendatar atau cara menurun. Oke ya, bisa dipahami. Oke, selesai pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, boleh tinggalkan komentar. Kita lanjut ke latihan soal. Oke, rulesnya kerjakan minimal 5 soal opsional bebas, minimal 2 soal PG, 3 soal esai. Kemudian filenya dikumpul dalam bentuk PDF. Batas pengumpulannya hari Selasa tanggal 28 April 2020.
Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa di subscribe channel ini karena pembelajaran berikutnya akan saya upload lagi ke link ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.